Shalom God Lovers. Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menebus dosa kita, layak dipuji, disembah, diagungkan tinggi. Saya mengajak God Lovers pagi hari ini untuk memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih
Shalom God Lovers, ketemu lagi di program kesayangan saudara, Words from Heaven. Ini adalah bagian ketiga dari satu seri pembahasan mengenai Amsal bukan sekadar pengetahuan. Yang pertama kita membahas Injil sebagai dasar, yang kedua kita harus menerima didikan. Yang ketiga kita akan membahas kemampuan mengambil keputusan. Di dalam tiga pembahasan ini mengambil perikop pembacaan Alkitab dari Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Ini yang kita bahas di pertemuan pertama, membahas soal kacamata Injil yang kita harus pakai dalam membahas semua Amsal. Yang kedua, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Itu sudah juga kita bahas di pertemuan yang kedua. Ayat 4, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Ayat 5, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Haleluya. Berbahagialah kita yang hari ini membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan. Haleluya. Yes. Fokus saya ada di ayat 4 itu ya saudara, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Nah, yang menarik adalah buat saya kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggrisnya di ayat 4 ini, katakan demikian, to give sense to the simple. Lagi ya, ayatnya bilang to give sense to the simple, knowledge and judgment to the young man. Untuk memberikan satu kayak firasat ya bagi orang-orang yang sederhana. Pengetahuan dan judgment, bagaimana mereka menyatakan keputusan buat anak-anak muda. Haleluya. Jadi ini bukan berbicara hanya soal kepintaran ya saudara. Bukan kepintaran akademik gitu, bukan sekedar itu. Ya. Tapi dia bilang sense to the simple. Apa maksudnya orang yang sederhana? Di sini Indonesia bagus menjelaskannya orang yang tidak berpengalaman. Apa akibatnya orang yang tidak berpengalaman? Mereka gampang sekali terumbang-ambing dalam keputusannya. Ya, keputusannya tidak firm, keputusannya tidak pasti, gampang berubah-ubah. Makanya diperbandingkan di sini kepada orang-orang muda yang kurang bijaksana. Jadi dalam kita menimba kebijaksanaan atau hikmat dari Amsal, mari Bapak Ibu Saudara, kita arahkan hati kita bukan hanya untuk pengetahuan ya, tapi kita arahkan untuk memperoleh sebuah kebijakan di mana waktunya kita harus mengambil sebuah keputusan, kita mampu mengambil keputusan berdasarkan firman Tuhan. Buat engkau para orang tua dan para pendidik, saat kita ngajar anak-anak kita, ajarlah mereka untuk memperoleh kebijakan seperti ini. Bukan hanya pinter ya, memang mereka mungkin di sekolahnya nilainya tinggi, tapi kita sebagai orang tua dan pendidik, kita terbatas sekali bisa mendampingi mereka. Di masa-masa kita nggak ada, kita berharap mereka terhubung dengan Tuhan dan secara bijaksana mengambil keputusan yang benar untuk kehidupan mereka. Untuk itu, cara didiknya bukan sebuah keputusan atau informasi. Ya, saya ambil contoh. Saya lagi di mobil dengan adik rohani saya. Kami melewati waktu itu masa kampanye satu paslon. Nah, kita baru melewati pemilu kan ya. Satu paslon di GBK. Kemudian kami melewati tempat itu dan anaknya yang baru berumur 15 tahun, belum milih, 15 tahun masih remaja, bilang, "Ini papa apa sih rame-rame?" Papinya bilang, "Oh ini kampanye untuk pemilu presiden nak," kira-kira. Saya ada di situ dengerin dan menikmatinya. Baru anaknya bilang, "Kalau aku mah nggak mau milih." Papanya nggak marah, coba dia. Papanya tanya, "Kenapa? Emang apa fungsinya buat aku? Apa fungsinya buat saya? Toh nggak berkenaan dengan saya nanti nggak mau milih. Apa fungsinya?" Dia gitu ya.
Dan si papi dengan bijak bukan langsung gini, fungsinya adalah gitu ya. Enggak gitu ya saudara ya. Dengan bijak saya menikmati itu. Papahnya tidak memotong atau mematahkan pendapat anaknya, tapi bertanya, "Nak, kamu kan suka musik kan?" Dan anaknya bilang, "Iya, aku suka musik rock," katanya. "Oh iya." Nah, waktu dulu papi milih Pak Jokowi. Tahu kenapa? Salah satunya adalah karena Pak Jokowi suka musik katanya gitu. Ini kata papinya ya. Ini suka musik. Nah, karena dia suka musik, akhirnya papi bisa menikmati banyak konser di Jakarta. Dan kamu kan bisa ikut papi ya, nonton konser sama-sama. Lihat itu, yang dihubungkan bukan hanya pengetahuan, tapi hubungan mereka bersama di dalam suasana yang mereka suka, dan hubungannya dengan pemilihan. Baru dia bilang gini, nanti kalau saatnya kamu milih, Papa usul ya, pilih yang sesuai dengan kebutuhanmu, pilih yang sesuai dengan keperluanmu. Ya, jangan-jangan nanti kamu kan suka musik, kamu milih satu presiden, presidennya nggak membolehkan semua konser ada di Indonesia misalnya. Tuh, kan kamu sendiri yang rugi. Aduh, saya menikmati bagaimana orang tua ini memberikan anaknya kecerdasan, tapi bukan hanya kecerdasan pikiran, intelektual, tapi kecerdasan jiwa. Kecerdasan saat dia nanti suatu kali bisa berada sendiri, dia mampu mengambil keputusan. Amin. Biar amsal-amsal firman Tuhan membuat kita makin dewasa dan mampu mengambil keputusan. Mari kita berdoa. Bapa, 3 seri telah kami lalui. Kami mau menjadikan firman-Mu, Injil-Mu sebagai dasar hidup kami. Untuk itu kami mau dengar-dengaran semua didikan. Didikan melalui Engkau, melalui rekan-rekan kami para pendidik di gereja, melalui mimbar gereja, melalui persekutuan kami. Bapa, kami mau dengar-dengaran didikan. Agar sungguh Tuhan, kami mau belajar sehingga di masanya, di waktunya kami bisa menjadi orang yang benar mengambil keputusan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami butuh pimpinan-Mu, butuh penyertaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, jangan lupa ya, bagikan link video ini kepada rekan-rekanmu, kepada teman-teman, kerabat, supaya semua orang juga dapat berkat yang sama, banyak orang diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.